Salam, puji Tuhan. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca dari Mazmur pasal 96 ayat 9 yang ditulis oleh Daud yang mengatakan demikian Bapak Ibu. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa merayakan, memuliakan, membesarkan, meninggikan hanya patutlah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita semua senang mendengar orang lain memuji kita. Amin. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan, orang berkata, "Wah, bagus sekali pekerjaanmu." Saya sangat menghargainya, apalagi kalau yang berbicara itu pemimpin di tempat kita bekerja. Misalnya kepala bagian atau direktur kita, supervisor kita langsung yang mengatakan, "Wah, bagus sekali pekerjaan." Saudaraku, akan lebih menyenangkan lagi apabila ada orang yang mengatakan bahwa kita telah melakukan sesuatu yang benar. Kamu memang sudah melakukan hal yang benar misalnya. Tuhan juga senang dengan pujian dari kita semua saudara. Dan sesungguhnya dia memang layak mendapatkan pujian tersebut. Pekerjaan kita yang paling penting di bumi ini adalah meninggikan nama Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur di pasal 6 ayat 9 tadi, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, yang pertama yang harus kita ingat, kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, haruslah di dalam kekudusan. Kekudusan itu adalah orang-orang yang pertama kali sudah ditebus dan menerima pengampunan dari Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita mengakui bahwa kematiannya di kayu salib adalah untuk menebus dosa kita. Itu artinya kita sudah mengalami pengudusan dari Tuhan. Bukan kita yang menguduskan diri kita, tapi Tuhan yang menguduskan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu gemetarlah di hadapannya. Sebenarnya gemetar di hadapannya ini bukan karena ngeri, takut yang dalam bentuk negatif, tapi di sini adalah dalam arti kita datang menghadap Tuhan dengan hikmat, dengan segala penghormatan. Jadi datang kepada Tuhan itu bukan dalam bentuk sembarangan. Saudara bangun tidur, mata masih belum cuci muka, belum sikat gigi, lalu datang menghadap Tuhan. Nah, itu kan juga datang dengan sembarangan. Seharusnya datang dengan hikmat, dengan kekusukan, dengan kesucian tingkah laku kita gitu. Lalu Daud juga mengatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 11 supaya Tuhan dimuliakan di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, menyembah, mengasihi, meninggikan dan melayani Tuhan merupakan tanggung jawab sekaligus privilege atau hak istimewa dari kita. Tidak semua orang gampang dengan mudah datang menghadap dan memuji Tuhan. Tapi kita bisa datang setiap waktu. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 13 ditulis begini, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterai. Ini ketika anak domba datang. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Tuhan dari tiap-tiap suku, bangsa dan bahasa dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Tuhan kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Di ayat 13, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalam berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Menjelaskan tentang masa depan di surga Bapak Ibu. Pada saat itulah orang-orang percaya dari tiap-tiap suku, bangsa dan bahasa dan kaum dan bangsa. Mereka yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang tebusan dari Tuhan Yesus yang telah dibasuh oleh darahnya.
akan berdiri mengelilingi tahta. Lalu kita akan menaikkan, memuji Tuhan, merayakan kemuliaan dan keagungannya. Seluruh orang itu yang jumlahnya beribu-ribu laksa, menambah jumlah umat yang memuliakan Tuhan dengan penuh antusias. Kebesaran Tuhan sedemikian melimpah, tak terukur dan tak terlukiskan. Oleh karena itu layak bagi kita untuk memuji, merayakan kebesarannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataan ini membuat berjuta-juta orang yang memuji dan sujud menyembahnya akan memuliakan Dia dan memang layak menerima kemuliaan. Anak domba yang disembelih itu memang layak menerima kemuliaan. Tuhan Yesus layak dirayakan. Bahkan sekarang ini kita masing-masing dapat ikut terus serta dalam merayakan keagungan Tuhan. Setiap saat kita rayakan kebesaran keagungan Tuhan, karyanya yang luar biasa. Maka suatu hari kala, ketika kita mulai terus-menerus merayakan Tuhan pada saat ini, suatu hari kala bersama-sama dengan segala bangsa, umat dari segala bangsa, kita akan terlibat dalam suatu perayaan besar di surga. Bapak Ibu, ini bukan perayaan biasa. Ini bukan hari besar biasa. Kita akan merayakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan dengan segala kemegahan dan kebesarannya. Dari kalau Wahyu mengatakan beribu-ribu laksa, mungkin bermiliaran orang. Karena saat ini penduduk bumi sudah hampir 7 miliar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rayakan Tuhan. Kita merayakan karya penebusannya di kayu salib yang membuat kita menjadi umatnya, yang menguduskan kita. Kiranya ini bisa mengingatkan kita kembali perayaan-perayaan yang ada di dalam kalender kita, almanak kita adalah perayaan biasa. Tapi nanti kelak, dan kita bisa mulai dari sekarang merayakan perayaan yang tidak biasa. Tuhan memberkati kita. Makasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk renungan yang boleh kami ingat dari Mazmur, di mana mengajak kami untuk memuliakan Tuhan, bahkan Wahyu mengingatkan kami untuk merayakan Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur, dan tolong Roh Kudus meteraikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.